Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur lagi pagi hari ini. Kita boleh ada sebagaimana ada. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur. Kita datang menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu. Bahkan kami bersyukur kami boleh terus menghampiri takhta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian. Karena kami tidak mau terus didakwa dan diintimidasi oleh si jahat. Sebab kami percaya kami layak di hadapan hadirat-Mu, bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu, karena darah-Mu yang sudah Kau curahkan, menghapus dosa kami, menguduskan hidup kami, menebus hidup kami. Sehingga kami adalah milik pusaka-Mu, kami milik kesayangan-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami apa adanya. Sebab itu kami datang dengan hati bersyukur kepadamu pagi hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu pagi hari ini dengan bersyukur Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku
juga mau terus percaya hanya kepadamu, sebab Engkau setia, sebab Engkau tidak pernah ingkar janji, sebab Engkau selalu ada bagi kami. Sebab itu kami mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Bahkan kami mau terus bersandar hanya di dalam-Mu, karena kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Hatiku ungkapan hati kami kepadamu pagi hari ini. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau selalu percaya hanya kepadamu. Karena sudah terbukti Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Firman-Mu itu ya dan amin bagi kami Tuhan. Sebab itu biarlah kami terus menanti-nantikan Engkau. Sebab sungguh tidak pernah terlambat jawaban-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Kami boleh lalui hari-hari hidup kami. Dan kami boleh ada di minggu yang baru lagi, Tuhan. Dan kami percaya Engkau tetap setia bagi kami. Dan biarlah sepanjang minggu yang baru ini, kami berjalan di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, dan kami menikmati berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab kami menikmati kasih yang sempurna. Kami mengalami kuasa yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat di dalam langkah-langkah hidup kami. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi terang dan jalan-jalan kami. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Dan kami mau terus mempercayai firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yuk, silakan Pak Santo. Ya, salam semuanya. Selamat pagi ya. Ya, pada pagi ini kita akan sharing satu firman. Saya akan mulai tetap 113. Kita akan bacakan sama-sama dalam hati, yang lain tentunya. Orang yang bimbang hati dibenci, tetapi Tauratmu kucintai. Nah, kita mulai dari ayat ini karena memang hari ini hari Senin, ya. Tapi kita akan singgung yang kemarin juga. Nah, saya ada satu baca di satu yang lain, ya, terjemahan lain yang lebih bisa kita pahamin. Di dalam firman Allah yang hidup begini bunyinya. Aku tidak suka akan orang-orang yang tidak tetap pikirannya mengenai ketetapan mereka kepadamu. Tetapi pikiranku sudah tetap, aku akan selalu mengasihi hukum-hukummu. Jadi orang yang bimbang, ya. Saya akan jelaskan juga apa sih arti bimbang dari ayat-ayat yang lain. Kalau kita dalam melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, bimbang artinya tidak tetap hati atau ragu-ragu. Ya. Nah, di ayat dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 ini jelaskan tentang kenapa bimbang itu, ya. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa inilah kenapa pemazmur membenci atau tidak suka dengan orang yang bimbang. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi di sini ya dijelaskan dengan Yakobus 1 itu jelas, ya, terombang-ambing, tidak tetap untuk mempercayai Tuhan. Jadi ragu-ragu percaya kepada Yesus atau tidak. Nah, di dalam juga Matius 5 ayat 37, jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Hendaklah kamu katakan tidak apabila lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi jelas sekali kita tidak boleh mendua hati di sini. Kalau kita udah percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mempercayainya. Ya, mempercayainya kepada Tuhan kita. Nah, memang terkadang praktek di lapangan, terkadang bisa saja itu orang-orang yang bimbang hati bisa menduakan Tuhan. Ya, contoh waktu pelayanan saya ke Sungai Akar dulu, ya, ada satu pemimpin kita, pemimpin lapangan itu ketika anaknya sakit, ya kan, dia bukannya doakan atau cari hamba Tuhan atau cari Tuhan, ya, atau cari hamba Tuhan, tapi dia pergi ke cari dukun. Nah, ketika anaknya makin parah, ya, akhirnya baru telepon, ya, telepon saya waktu itu, saya doakan, dan kita lihat karena dia udah dia itu waktu itu muntaber, ya, udah beberapa hari, 3-4 hari, saya bilang sekarang juga kamu bawa anakmu cepat pergi ke rumah sakit terdekat itu untuk dirawat inap. Karena cairannya udah habis, ya, 4-5 hari dia muntaber gitu loh. Nah, habis itu dia laksanakan, dia bawa anaknya ke rumah sakit, klinik, ya.
Karena dia kan punya juga, kalau dia kerja di PT, mereka juga punya semacam asuran apa jam sostek ya atau apa yang bisa dipakai. Singkat cerita, 2 hari kemudian ya anaknya sehat. Ya, waktu saya kunjungan dia baru, rupanya dia tidak cerita tentang itu. Tapi ketika saya kunjungan, dia baru cerita bahwa waktu anaknya itu sudah sekarat, dia baru, aku telepon bapak katanya. Ya, sebenarnya sebelum itu saya sudah mencari ada orang pintar lah untuk supaya anaknya sehat. Gitu. Nah, saya melihat betapa rentannya orang-orangnya ketika dia dalam masalah, dalam tekanan, dalam tertindas, ya. Kadang mereka juga mencari jalan keluarnya apa yang terbaik, apa yang baik menurut mereka, ya, bukan yang terbaik, bukan yang benar, tapi menurut mereka yang baik. Nah, disinilah kita perlu mengajar kepada jemaat-jemaat, ya, orang-orang dekat kita, siapapun, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, harus 100% ya, mempercayai hidup kita kepadanya. Maka di dalam Mazmur yang di atas juga, kalau kita baca kan gini, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapanmu untuk selama-lamanya. Nah, di sini pemazmur juga berkata mencondongkan hatinya. Dia tidak mau digoyang lagi oleh masa lalunya atau dusta dia yang dalam dustanya, dalam segala hal-hal yang dilakukan oleh pemazmur ini. Dia mau bertekad sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, saya harap juga semua teman-teman kita yang ada di dalam Zoom pagi ini, ke Radio, ya kita mau cari Tuhan pagi-pagi, tentu kita harus bertekad sungguh-sungguh mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Karena di pekerjaan sehari-hari, di dalam juga pelayanan sehari-hari, banyak bisa mencondongkan hati kita kepada yang lain. Bisa kompromi kita. Nah, begitu. Jadi hati-hati kita juga kalau orang Chinese ini, ya, bisa saja menghargai adat lebih daripada yang lain. Ya, bisa. Maka terkadang juga kita dampingi orang-orang, mungkin sebagian ada yang meninggal, ada yang harus butuh sembahyang dan semua, kita dampingi. Apa sih yang baik dan benar? Karena sedikit sekali perbedaannya. Contoh misal kalau kita ada yang mau menikah, kalau rata-rata orang Hokkien ini ya pasti cari hari gitu. Pergilah ke tukang hari, tukang ramal. Oh, hari apa, ciongnya apa gitu loh, ya. Monyet dengan ular mungkin dia bentuk kan. Atau mungkin ya babi dengan harimau ya. Ada siung harimau ya, ada ya. Nah, ini ciongnya tidak boleh kan. Tabrakan gitu loh. Nah, ini sering masih diyakini gitu loh oleh sebagian besar orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Terkadang juga kompromi dalam hal ini. Ya maaf cakap, orang yang lihat pun tidak tahu ciongnya gitu loh. Dia sendiri pun tidak tahu apa sebab muasabnya gitu loh. Ya. Nah, inilah kita perlu menegakkan ajaran Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh ya di dalam Tuhan. Tidak boleh ada yang melencengkan kita. Apakah itu mamon? Ya, mamon juga bisa. Ya, kalau mamon, maka Tuhan juga mengibaratkan saingan dia mamon, ya, uang ya. Uang. Banyak orang juga mengorbankan ya kepercayaan dan mengorbankan iman ya demi mamon juga. Jadi hati-hati di sini. Nah, pagi ini saya firman Tuhan pagi ini
sampai di sini, dan teman-teman silakan ya, mungkin ada pengalaman hidup ya Bapak Ibu yang bisa dibagikan tentang juga bimbang ya, ragu-ragu untuk mengambil keputusan mungkin juga ya. Tapi di sini lebih ditekankan harus percaya kepada Tuhan 100% ya, jangan bimbang di situ. Ya, amin buat firman Tuhan. Silakan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Pak Santo. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada yang mau sharing saksian dari apa yang diingatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini tentang ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur yang dia berkata bahwa orang yang bimbang hatiku benci, atau bahasa firman Allah yang hidup tadi, tidak suka, tapi Tauratmu kucintai. Nah, tentu ini adalah sebuah perbandingan karena ada kata tetapi di situ. Bukan berarti pemazmur ini benar-benar benci dengan orangnya, bukan. Tapi saya percaya ini merupakan sebuah perbandingan yang diungkapkan oleh pemazmur itu sendiri. Dibanding dengan orang yang bimbang, nggak punya ketetapan hati. Nah, pemazmur dia lebih cinta akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu absolut, firman Tuhan itu iya dan amin. Dan pagi hari ini kita diingatkan dari surat Yakobus tadi, supaya kita juga jangan bimbang, karena orang yang bimbang hatinya itu tidak akan mendapat apapun dari firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu pernah punya pengalaman bagaimana ketika Bapak Ibu mengalami sebuah situasi antara pilihan mau percaya sama Tuhan atau mau melakukan apa yang Bapak Ibu percaya dulu, seperti Pak Santo bilang. Itu satu hal yang nggak bisa disangkal. Kadang ada orang yang sudah menamakan dirinya Kristen, mengikut Yesus, dibaptis, tapi ketika ngadepin situasi, respon otomatisnya itu cari orang pintar. Nah, saya pikir tadi cari orang pintar, kalau sakit itu yang namanya orang pintar itu ya dokter, kayak Pak Ramli, kayak Ibu Riana, harusnya kan gitu. Ini yang dicari orang pintar yang sama sekali nggak sekolah tentang kesehatan. Nah, jangan-jangan orang pintarnya itu pun sakit dan nggak bisa ngobatin. Nah, seperti itu kadang. Jadi yang pintar yang mana kan? Ya, mau bersaksi. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Yo, silakan. Pagi ini saya teringat, kirain firman ini buat sharing saya, ternyata bukan. Jadi teringat waktu beberapa tahun yang lalu, waktu anak saya yang paling besar itu, waktu masa transisi, waktu itu kelas 1 SMP, 2 SMP gitu, itu waktu itu juga bapaknya mendidik dengan kekerasan tanpa kelembutan ya. Jadi, waktu itu juga belum mengenal kebenaran tentang di pria dalam keluarga. Jadi waktu saya itu dia banyak bergaul dengan orang-orang luar. Nah, jadi kehidupan dia itu ya di sekolah dia berantem, terus dia balap-balapan dengan anak-anak pejabat, beli mobil baru diganti dengan mobil yang butut yang berapa puluh tahun yang lalu, terus dia ganti-ganti semua ya. Jadi waktu itu memang sangat, rumah tangga kami bukan rumah tangga yang seperti rumah tangga ada Kristus, seperti neraka. Jadi seringkali itu bapaknya kadang emosi sampai usir dari rumah. Jadi terus kalau sudah usir dari rumah, akhirnya asam lambungnya naik sampai dibawa ke rumah sakit tengah malam. Jadi waktu itu saya sampai sudah sepertinya hilang arah ya. Nah, jadi keluarga kami waktu itu di Bangka dengar kalau anak saya ini seperti ini ya. Jadi dia
rupanya dia bawa ke orang, kalau orang Chinese bilang kecotang ya. Nah, jadi waktu itu hasil dari orang itu bilang, anak kamu ini nanti waktu dia kasih tahu waktu itu nanti bisa terjadi pertumpahan darah, terus ada banyak hal yang membuat kita takut. Dan waktu itu juga dia baru habis kecelakaan, waktu itu dengan anak Pak Aceh, saya ingat di Simpang Jelutung itu mobil baru beli, dia hantam di trotoar sampai peleknya pecah, airbag-nya juga meledak sampai ke semua badannya tuh mutung ya. Nah, jadi waktu itu keluarga dengar di Bangka, terus dibawalah ke orang pintar. Terus dia bilang anak kamu harus dalam berapa hari ini harus didoakan, bawa ke Cotang itu untuk didoakan, kalau enggak bisa terjadi hal-hal yang buruk, bisa terjadi pertumpahan darah. Jadi waktu itu secara manusia saya tetap memang bertekad bahwa kita harus percaya Kristus itu percaya dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu itu saya suami istri ngomong, ini kita sepakat ya, kita nggak mau ikutin yang seperti itu. Bahwa anak kita sudah diserahkan sama Tuhan, kita yakin. Apalagi firman Tuhan bilang di dalam Ibrani 10 ayat ke-35 itu bilang, jangan engkau lepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu menanti. Jadi waktu itu, jadi kami sepakat suami istri. Karena saya juga merasa agak takut ya, karena nanti kalau ternyata benar anak ini terjadi ada apa-apa, ya pasti disalahin ke saya. Jadi kami suami istri sepakat nggak dibawa kemana-mana, tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, terus kami bawa dalam doa, dan itu memang setiap kita percaya yang tidak bimbang, akhirnya itu boleh membuahkan hasil. Bapak Ibu lihat sekarang kalau Dain Encet, Simon Ensan itu boleh dia pimpin sampai saat itu semuanya karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan. Kalau enggak waktu itu kami sudah tidak mampu ya, karena menghadapi dengan kelakuan yang begitu tidak dapat kami tangani lagi ya. Tapi sampai saat ini puji Tuhan mereka juga punya rasa hormat sama orang tua, dan kami boleh melihat ya anak-anak itu sampai ke cucu juga, semuanya sampai saat ini kami boleh lihat bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya lihat ada AI yang baru mengenal Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Tetaplah percaya meskipun dalam perjalanan banyak hal yang dihadapi, mungkin ada pengaruh dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ngomong tinggalkan Yesus itu apa, itu tidak. Sekali kita mengenal Tuhan Yesus, tetaplah Tuhan yang kita kenal itu dia sanggup menolong hidup di dalam menjadi Tuhan itu melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, mengalami pertolongan Tuhan itu. Jadi untuk yang baru-baru saya menyarankan tetaplah pegang firman Tuhan itu sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Caping. Jadi kita diingatkan dan diteguhkan lagi, apapun yang terjadi, keputusan kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang. Walaupun seperti yang saya pernah katakan, kalau kita percaya Yesus itu sudah di atas 20 tahun, apalagi seperti Ama Kimlen, Celita, kan dari kecil memang yang tersimpan di dalam memorinya, hatinya, begitu ada masalah ya cari cotang. Ada masalah, ya dari dulu memang cari orang pintar. Tapi pelan tapi pasti biarlah semua yang bukan kebenaran itu dicabut dan diganti dengan kebenaran firman Tuhan. Gimana caranya? Ya setiap hari. Karena apa yang tertanam di hati itulah akan jadi respon. Tapi kita bersyukur dari kesaksian Ibu Simon, di tengah-tengah tawaran apalagi orang dekat, keluarga, tetap punya ketetapan hati untuk percaya hanya kepada Tuhan. Dan hari ini kita melihat Tuhan membuktikan kasih dan kuasa-Nya. Oke Nilam, silakan. Salam semuanya. Seperti ceritanya Ibu Simon, itu aku juga pernah ngalamin. Jadi aku mau bagi juga cerita aku.
waktu itu aku kan masih sangat muda kan. Jadi waktu tamat sekolah tuh aku ke Palembang tinggal sama Cece. Jadi tamat sekolah saya bantu cihu aku, kakak ipar aku, bantu dia punya toko jadi bagian admin gitulah gitu. Jadi waktu tinggal di situ, aku kan eh, ndak kenal benar sama Cece aku karena dia dia tinggalnya waktu tuh dia sibuk gitu karena dia suka kerja gitu, jarang ada di rumah ya tidak begitu kenal. Jadi waktu tuh saya suruh tinggal sama Cece. Jadi waktu tinggal sama Cece tuh saya nggak ngerasa nyaman gitu kan. Setiap hari tuh Cece aku tuh suruh aku kerja terus gitu kan. Kadang nggak pernah libur, nggak pokoknya capek dan ditinggal sama Cece tuh nggak pernah libur. Terus kalau pergi kena marah, kalau jalan kena marah, pokoknya harus di rumah, terus urusi rumah, beresin rumah, semuanya lah beresin. Jadi aku tuh capek nih gitu kan. Suatu hari aku dapat kerja terus aku cerita sama kawan. Jadi aku bilang, aku tuh udah bisa pergi, kawan kadang ngajak pergi. Terus aku kena marah Cece. Habis itu Cece aku suka marah lah gitu kan. Habis itu kawan aku nganjurin gini. Waktu itu aku Kristen. Aku sudah Kristen dari kecil tapi tidak begitu tahu firman. Jadi aku ditawarin teman, Cece kok kalau kayak gitu ini aja katanya. Guna-gunain gitu, jampi-jampi gitu nah. Supaya dia nurut gitu kan. Aku merasa sih tidak benar kayak gitu. Tapi aku tetap pergi gitu. Pergi. Jadi waktu pergi ke situ, aku dikasih telur, telur setengah mateng, telur mateng, telur rebus gitu. Telur rebus itu ada tulisan-tulisan di kulit telur itu. Jadi supaya kasih Cece kamu makan ini, kata bapak itu yang orang-orang pintar. Kasih makan ini katanya gitu. Jadi aku ambil telur itu. Sudah ambil aku bawa pulang kan, bawa pulang. Waktu sampai rumah aku antara mau kasih, antara tidak gitu. Karena gini, aku nih punya perasaan itu Cece aku, saudara aku. Kalau terjadi apa-apa, aku juga sedih walaupun dia jahat gitu kan. Dia jahat sama aku atau dia ini. Tapi aku akhirnya bimbang di situ. Waktu bimbang itu, aku akhirnya pilih bahwa aku tidak mau kasih dia gitu karena aku mengasihi Cece aku. Jadi aku tidak kasih telur itu, tetap aku simpan dalam dalam kamar aku. Sampai akhirnya, entah kenapa telur itu aku simpan di dalam lemari baju aku, nggak aku kasih. Jadi sudah tenang, aku merasa tenang, tapi entah kenapa tambah ribut sama cece aku. Sampai pernah cece aku sampai jambak rambut aku, diantuk-antuki ke dinding lah gitu kan, sampai pokoknya perlakuan yang tidak benar menurut aku gitu. Aku sedih, aku nangis, pengen ku kasih lagi tuh telur, pengen ku kasih lagi. Akhirnya apa, aku sadar, aku itu punya Tuhan gitu, aku berharap sama Tuhan, aku nangis gitu sama Tuhan, "Tuhan aku nih, aku mau kayak gini nih Cece aku," gitu. Nah, akhirnya aku nggak mau kasih, tetap nggak mau kasih, terus telur itu aku buang. Nah, sejak itu, Cece aku sih tetap ribut, tetap cerewet lah, tetap. Tapi aku merasa ada damai sejahtera gitu, aku memilih jalan yang benar. Dan sampai sekarang aku nggak mau gitu aku pikir, karena dia saudara kandung aku nggak mau buat yang kayak gitu. Itu yang aku alami. Thank you. Oke, terima kasih Nilam. Jadi kita diteguhkan lagi dengan kesaksian teman-teman kita. Memang seringkali dalam hidup ini kita diperhadapkan kepada kebimbangan. Karena memang hidup ini kan sebuah keputusan. Dan sampai kita bisa memutuskan kan pasti ada dua pilihan yang harus kita putuskan. Dan dua pilihan itulah yang seringkali membuat kita bimbang. Tapi kalau kita benar-benar mencintai firman Tuhan, atau bahasa Pak Santo tadi di ayat sebelumnya, mencondongkan hatinya kepada firman, saya percaya itu akan menolong kita, membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat, yaitu untuk percaya kepada Tuhan. Makanya saya mendorong terus, yuk 4M. Terima firman, renungkan firman, lakukan firman, dan bagikan firman. Supaya ketika kita menghadapi situasi, ada dua pilihan yang harus kita putuskan mana yang kita pilih, maka hati kita condong untuk memilih firman Tuhan.
Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sedang bimbang hati? Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Kita memang hari-hari diperhadapkan dengan situasi yang tidak memilih mana yang harus kita pilih. Tetapi kata Pak Heri tadi, kita tuh harus mencondongkan hati kepada Tuhan, karena kita percaya saat kita hidup di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan tuh akan membuat sesuatu yang terbaik buat hidup kita, tetapi tidak instan, tidak langsung, karena ada waktunya Tuhan. Tapi kita semua percaya Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik, karena kita akan melihat saatnya nanti Tuhan akan memberikan kita sesuatu apa yang kita rindukan. Makanya kita harus tetap hati kita tuh berpaut sama Tuhan. Dan juga kita juga tidak boleh langsung berpikir mengambil keputusan yang singkat atau mengambil jalan singkat gitu loh. Ya, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau nggak ada kesaksian yang lain, mari kita satukan hati, kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan hidup terus di dalam hadirat-Mu, korandio dengan Engkau ya Tuhan. Dari pagi hingga malam dan juga pada saat kami tidur, kami juga terus mau tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan iman percaya kami Tuhan, kami akan melihat suatu rencana yang indah di dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kami Tuhan, terus Tuhan tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Kami terus merasakan Engkau hadir di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau juga terus ada di dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang akan ikut SBMPTN ini ya Tuhan. Buat Michelle Angelin, buat Michelle Vincent Susanto, dan juga Angel ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami ini ya Tuhan. Biarlah setiap apapun yang telah mereka persiapkan Tuhan, Tuhan juga tolong mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka bisa mengikuti ujian ini Tuhan dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan mereka juga bisa masuk universitas yang mereka ingini ya Bapa, yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan berikan ya Bapa. Tuhan, terima kasih, kami serahkan anak-anak kami ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang terbaik juga ya Bapa. Bapak, terima kasih, kami juga berdoa buat Koko Lydia ya Tuhan, di mana bulan Mei ini akan disidang di Tanjung Pinang ya Bapak. Biarlah kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga tolong Koko Lydia Tuhan, biarlah apapun keputusan dari pengadilan Tuhan mendapat keringanan ya Bapak. Kami percaya Tuhan semua ini apapun yang diperbuat oleh Koko Lydia Tuhan itu adalah sebab akibat daripada apa yang telah diperbuat ya Bapak. Tapi kami meminta pertolongan-Mu Tuhan, biarlah hukumannya ini Tuhan tidak terlalu berat ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Buyung Christian ya Bapak. Kami bersyukur saat ini sudah bekerja ya Tuhan. Tetapi kami juga tetap berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan pekerjaannya sebagai pilot ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan Buyung Christian ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa.
Kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami Fidar ya Tuhan yang sedang menyusun tesis ya Tuhan. Biarlah Tuhan memperlancar apapun yang dikerjakannya Tuhan selesai tepat pada waktunya ya Tuhan. Tuhan berkati saudara kami Fidar ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Mama Rudi atau mertua Ayen Tuhan yang pada saat ini sedang sakit caserpik yang saat ini kondisinya sangat lemah ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan dari Tuhan curahkan Tuhan kepada Mama Rudi ini ya Bapak. Kami berdoa dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Kami terima kesembuhan buat mamanya Rudi ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat Pak Benaso Hulu ya Tuhan, yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus akan mengalami kesembuhan ya Tuhan. Dan juga di mana pagi hari ini tim akan berangkat dari Jambi ke Sungai Akar Tuhan untuk menjemput Pak Benaso Hulu ya Tuhan. Biarlah penjemputan ini dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, lindungin, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu di mana tim yang akan pergi pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Mirianti dan Pak Siregar Tuhan, di mana perjalanan dinasnya dari Pandaan ke Jombang, lalu akan ke Madiun Tuhan, dan terus pulang. Biarlah perlindungan Tuhan terus ada di dalam perjalanan mereka ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan doa yang berikutnya kepada Engkau ya Bapa. Silakan Pak Yusja. Bapa di dalam surga, kami tidak berjemu-jemu Bapa, bersepakat berdoa bersama-sama ya Bapa untuk kondisi negara kami Bapa. Kalau saat ini kondisi COVID-19 yang angkanya terus meningkat terus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar hal-hal seperti itu Bapa tidak membuat kami menjadi khawatir, tidak membuat kami ragu dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam grup ini, untuk kondisi pasangan-pasangan hidup, keluarga yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang menyembuhkan ya Bapa. Kami berdoa juga untuk hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan protokol kesehatan. Kalau saat ini Bapa, kami merasakan bahwa pelaksanaannya sudah mulai kendur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara ini, agar semua orang boleh menjaga, menjalankan protokol kesehatan ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk pemerintah yang saat ini sedang menjalankan aturan untuk tidak melakukan perjalanan melewati batas-batas wilayahnya ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar petugas-petugas yang sudah ditugaskan boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa juga Bapak karena menjelang masa-masa liburan ini, menjelang masa-masa lebaran, akan banyak terjadi peningkatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami. Kami berdoa juga Bapak untuk keamanan yang ada saat ini. Kalau menjelang SMPTN, kami butuh keamanan yang bagus, agar anak-anak kami boleh mengikuti ujian, boleh mengikuti tes-tes yang dilakukan tanpa halangan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau kami juga mendengar saudara kami Benaso yang saat ini sedang sakit. Kami merasakan ya Bapak, banyak hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini tidak lagi mendapat fasilitas kesehatan dari pemerintah. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat, berikan hati yang mengasihi kepada sesama kami. Karena banyak sekali dari hamba-hamba-Mu ya Bapak yang sudah tidak mendapatkan fasilitas dari kesehatan ya Bapak. Kami berdoa supaya saat ini juga Bapak, kalau banyak kondisi rumah sakit yang ruangan isolasi COVID-nya sudah mulai penuh Bapak, kami berdoa karena semakin banyak saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan. Kami berdoa Tuhan tetap pelihara hati mereka, supaya kesehatan mereka tetap baik, dan pada saatnya kalau mereka masuk ke dalam ruang isolasi yang ada di rumah sakit, Tuhan tetap pelihara supaya mereka juga tetap mendapatkan fasilitas yang baik. Kalau kami juga mendengar banyak negara-negara lain yang kondisi rumah sakitnya yang sudah mulai penuh dan penuh sesak dengan orang-orang yang sakit, kami berdoa supaya Tuhan tetap jaga negara kami, agar
pandemi yang ini boleh cepat berlalu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bencana-bencana yang ada di negara kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, Tuhan tetap melindungi kami, khususnya untuk pelayanan yang ada di NTT. Kami bersyukur karena Tuhan tetap melindungi. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di NTT, yang telah dilayani oleh Pelita Community. Tuhan tetap teguhkan, Tuhan tetap berikan penyertaan dimanapun mereka berada, agar segala sesuatunya yang dialami boleh keluar dengan baik, semuanya mendatangkan kebaikan. Bapak, kami berdoa juga supaya saat ini ya Bapak, kondisi tidak membuat kami kendur untuk memberitakan kabar baik. Karena di saat-saat seperti ini ya Bapak, banyak orang-orang yang butuh kenal akan Engkau, banyak orang-orang yang butuh jalan keluar terhadap masalah-masalah yang mereka alami. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk usaha pemerintah yang terus menjalankan vaksin. Kalau kami juga mendengar berita-berita bahwa saat ini sudah semakin sulit untuk mendapatkan vaksin, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya pemerintah juga tetap berusaha berjuang, dan kami sebagai masyarakat tetap mengikuti aturan-aturan, supaya kami juga boleh melindungi, dan kami boleh mengambil bagian dalam melindungi diri, melindungi negara kami dengan ikut mengikuti vaksin ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk kondisi ekonomi yang ada di negara kami, supaya Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga, supaya kehidupan, ekonomi boleh berjalan, dan masyarakat juga boleh menikmati kehidupan ya Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama, doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Tuhan telah berikan kami waktu, Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh mencari wajah Tuhan, kami boleh hidup di hadapan hadirat Tuhan, kami boleh berkoram deo, memuji, memuliakan nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh menerima pesan-pesan dari Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur, kami juga sudah menaikkan doa-doa kami, dan kami percaya kami menerima jawaban dari doa-doa kami. Biarlah sekali lagi kami boleh menyatakan, jadilah Tuhan kehendak-Mu di bumi dalam hidup kami seperti di surga. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, apapun aktivitas, pekerjaan, bisnis kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, sampai ketemu besok.